akan menjelaskan tentang hakikat teks buku harian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku harian merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan setiap hari. Adapun The Little Oxford Dictionary juga mendefinisikan bahwa buku harian adalah daily record of event atau rekaman peristiwa sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil definisi yang barusan saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa teks buku harian merupakan sebuah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa yang menarik yang dialami seseorang setiap harinya berdasarkan pengalaman, observasi, dan perilaku penulisnya. Apa sih fungsi dari teks buku harian? Fungsi dari teks buku harian ini yang pertama sebagai sarana curahan hati. Melepaskan segala unek-unek yang dipendam dapat membuat diri ini juga lega. Sesuatu yang tadinya terasa berat setelah mendapatkan sarana penyaluran akan ada refleksi yang membuat suasana hati menjadi lega. Fungsi yang kedua agar seseorang dapat mengingat pengalaman yang pernah dialami. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya ingat terhadap penulisnya dan akan mempengaruhi kemampuan kognitif penulis untuk mampu mendokumentasikan kesehariannya. Fungsi yang keempat, buku harian akan meningkatkan perkembangan anak untuk memahami struktur, ciri sebuah teks dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks buku harian yaitu yang pertama bersifat pribadi atau rahasia, jadi tidak ada siapapun yang boleh mengetahuinya. Yang kedua, memuat terjadi atau peristiwa yang pernah dialami. Yang ketiga, memuat atau mencantumkan waktu kejadian. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang ekspresif. Berdasarkan dari berbagai sumber yang ada secara garis besar, buku harian memiliki struktur. Yang pertama, tanggal dan waktu kejadian. Yang kedua, urutan peristiwa dengan rujukan waktu. Dan yang ketiga, kalimat ekspresif yang menggambarkan kejadian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks buku harian. Yang pertama, ingat-ingatlah sebuah pengalaman yang pernah kamu alami. Contohnya seperti, suatu hari saya dan keluarga saya pergi ke pantai untuk berlibur. Yang kedua, dan jangan juga lupa cantumkan hari dan tanggal kejadiannya. Misalnya, hari Minggu saya pergi ke pantai pada tanggal 12 April. Yang ketiga, mulailah dengan kata-kata yang menarik sesuai dengan inti pengalaman. Misalnya, hari yang cerah secerah hatiku, atau oh nasibku. Yang keempat, tuliskanlah pengalamanmu tersebut dengan pilihan kata yang menarik. Contohnya seperti kenangan bersama keluarga. Dan yang terakhir, libatkanlah emosimu dengan penuh perasaan sehingga tulisanmu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ini saya akan menjelaskan lagi contoh teks buku harian. Yang pertama, contoh dengan struktur teks buku harian. Tanggal dan waktu kejadian 23 Januari 2016 pukul 10 sampai 13:46. Urutan peristiwa dalam rujukan waktu. Bermodalkan uang Rp35.000, saya dan ayah saya nekat pergi ke pasar Siantar, niat ingin membeli buku, berharap ada buku bekas yang dijual murah. Kami pun menaik angkutan Pepabri dan berhenti di Jalan Merdeka Bangsa. Saya merogoh kantong saya untuk membayar sebesar Rp10.000 2 orang. Lalu kurang lebih 1,5 jam di bawah terik matahari, saya lupa ternyata ayah saya belum meminum obat. Saya merasa iba dan kasihan. Sehingga akhirnya buku tersebut kami temukan di sebuah pasar buku bekas di depan Suzuya atau di belakang Bank Sumut, Siantar Plaza. Sayangnya uang kami tidak cukup untuk membayar buku tersebut seharga Rp55.900. Adapun pedoman penilaian dari buku teks harian, yaitu aspek penilaian, skor maksimal, dan skor perolehan.
Adapun contoh RPP-nya yaitu pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang kelima teknik penilaian penugasan. Hakikat teks buku paparan iklan. Menurut Ilmu Poros tahun 2020, teks iklan adalah tulisan sebagai media promosi yang efektif yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu barang yang akan dijual dengan daya jangkau konsumen secara luas dan masif. Adapun menurut Yeti bahwa iklan adalah bentuk publikasi suatu aktivitas, produk atau layanan kepada masyarakat luas melalui media massa dan internet seperti koran, TV, radio, atau website atau lainnya yang bersentuhan langsung dengan publik. Berdasarkan dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teks buku paparan iklan adalah sebuah bentuk publikasi untuk mempromosikan benda, produk, jasa, layanan melalui media massa maupun internet yang langsung bersentuhan dengan publik dan dibaca langsung oleh pemirsa. Teks paparan iklan memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai media informasi untuk menyampaikan informasi sebuah produk, ciri-ciri, dan sebagainya. Yang kedua sebagai media persuasi untuk mengarahkan atau membujuk calon konsumen untuk membeli. Yang ketiga, sebagai media pengingat reminder untuk mengingatkan para konsumen perihal produk tertentu agar mereka berlangganan atau terus memakainya. Ciri-ciri dari teks paparan iklan yaitu yang pertama, bahasa yang dipakai untuk memberi pengaruh pada pikiran orang atau membuat orang menjadi tertarik untuk membeli atau memakai produk. Yang kedua, pengenalan dan penjelasan produk barang atau jasa terhadap masyarakat. Yang ketiga, penggunaan kalimat fakta dan pendapat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur teks paparan iklan. Yang pertama, judul ditempatkan di bagian teratas teks iklan. Namun tidak semua iklan menggunakan judul dalam konten. Sebagian iklan malah hanya mencantumkan nama produk di bagian teratas. Yang kedua, nama produk, bagian ini mencantumkan nama produk yang akan dipromosikan. Yang ketiga, deskripsi produk. Di bagian ini, Anda harus mendeskripsikan produk yang akan dijual serinci dan sepadat mungkin. Deskripsi biasanya meliputi spesifikasi, cara memperoleh produk, alamat dan kontak nomor telepon yang dapat dihubungi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks paparan iklan. Yang pertama, tentukan produk yang akan diiklankan. Yang kedua, tentukan media untuk iklan tersebut. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mempunyai daya tarik, persuasif, sopan, dan logis. Yang keempat, isi iklan harus objektif, singkat, dan jelas. Dan yang terakhir, belilah gambar yang menarik perhatian orang atau konsumen. Dan yang terakhir, ada contoh dari kurikulum yang dilengkapi dengan tema atau subtema atau pembelajaran yang ada di buku teks siswa. Contohnya seperti tema 5 bangsa sebagai bangsa Indonesia, subtema 1 Indonesiaku bangsa yang kaya, kelas 5 SD. Adapun penilaiannya yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Adapun contoh RPP-nya seperti tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsurnya pada iklan tersebut. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat menyimpulkan teks paparan dari iklan tersebut. Adapun juga kegiatan pembelajarannya, yang pertama berisi pendahuluan, yang kedua berisi inti,
Dan yang ketiga, berisi penutup.